sekarang saya sudah sampai di kawasan sekitar Merapi, tepatnya di kawasan Lavatur. Semalam saya mendengar kabar bahwa Merapi mengeluarkan asap dan hujan abu tipis. Ini siklus 100 tahunan. Merapi biasanya cuma meleleh. Nah, kalau siklus 100 tahunan meledak ke atas. Berarti ini habis semua? Habis semua. Itu kan tebing sungai lama tuh. Nah, aliran sungai itu memang dari dulu membawa lahar panas. Untuk yang kesekian kalinya, sahabat alam akan menjelajah salah satu surganya pariwisata Pulau Jawa, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi ini memang menyimpan beragam pesona yang seakan tidak pernah habis untuk dijelajahi. Ya, Daerah Istimewa Yogyakarta akan selalu menjadi istimewa bagi warga di kota ini saja, tetapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan geliat kehidupannya bukan hanya terasa di pagi hari, tetapi di malam hari seperti ini. Buat saya, melewati malam di Yogyakarta menjadi pengalaman yang seru dan berbeda, sekaligus mengasihkan. Kita mendengar kemerduan alunan suara musik yang dimainkan oleh seniman Yogyakarta ini, kita tidak akan pernah menyangka bahwa Yogyakarta dulunya mengalami suatu kepedihan, kedukaan yang mendalam akibat bencana Gunung Merapi yang meletus pada tahun 2010 dan juga mengakibatkan meninggalnya 160 lebih jiwa dan juga meluluh lantahkan kehidupan di sekitar kawasan Merapi. Ya sahabat, dampak dari letusan Merapi memang sangat dahsyat dan Yogyakarta pun merasakan akibatnya. Tapi 2 tahun lalu saya pernah menjelajah kawasan sekitar Merapi, tapi itu sebelum kejadian bencana letusan Gunung Merapi. Kira-kira gimana ya sahabat kondisi Merapi saat ini? Apakah sudah kembali pulih? Kayaknya seru nih kalau saya besok menjelajah kawasan sekitar Merapi dan berpetualang di sana. Sinar mentari pun mengantar saya menuju kawasan Gunung Merapi yang berada di perbatasan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tidak seperti yang saya duga sebelumnya. Kawasan sekitar Merapi yang terkenal langsung erupsi Merapi 2010 lalu, sekarang sudah kembali hijau.
Apa kabar sahabat pagi ini? Nah, sekarang saya sudah sampai di kawasan sekitar Merapi, tepatnya di kawasan Lavatur. Kalau 2 tahun lalu lavaturnya bukan di daerah ini, tapi akibat bencana lavaturnya pindah ke sini mengarah ke rumah almarhum Mbah Marijan. Nah, kebetulan juga nih sahabat, semalam saya mendengar kabar bahwa Merapi mengeluarkan asap dan hujan abu tipis yang mengenai beberapa wilayah di sekitar Merapi. Nah, sekarang saya mau lihat bagaimana kondisi Merapi sebenarnya. Tapi tetap harus safety ya sahabat. Yuk. Walaupun erupsi Merapi sempat meluluhlantahkan kawasan ini, tapi beragam pesona dan keindahan Merapi tidak pernah menyurutkan wisatawan untuk datang dan menikmati karya agung Sang Pencipta. Ya, yang chip atau hotel ya? Mas Aji. Halo Mita. Apa Gimana kabar? kabarnya? Baik. Baik. Ini lagi ngapain di sini? Baru mantau Merapi. Tadi malam kan vulkanik, ini kan ada getaran Oh iya, vulkanik, sabunnya naik. Saya juga dengar berita itu. Mau ikut? Ini mau keliling? Oh, kita mau keliling pakai jeep. Saya ikut deh. Sip. Sip. Ya. Ayo, naik ya, Depan atau langsung. belakang? Belakang. Nih. Pasca letusan Merapi 2010, masyarakat Desa Umbul Harjo, Kepuh Harjo, dan Gelagah Harjo memprakarsai paket wisata Lavatur Merapi, yaitu paket wisata mengelilingi tapak bencana. Semacam napak tilas kondisi kawasan sebelum terjadi letusan Merapi 2010 dengan menggunakan motor trail atau jeep wisata. Nah, tujuan pertama penjelajahan kami adalah menuju rumah almarhum Mbah Marijan, seorang juru kunci Merapi yang turut menjadi korban meninggal saat peristiwa erupsi Merapi 2010 lalu. Pas kejadian itu kan simbah pun mandap. Niku teng pengungsi nggih, teng kamp pengungsi. Oh, niku sekeluarga sedanten kecuali simbah, kecuali Mbah Marijan tok. Ya. Sama anak sama cucu. Sama anak sama cucu teng pengungsian. Teng pundi? Teng SD. Teng Umbul Harjo. Nggih. Oh nggih. Jadi ada satu kecamatan yang dipakai untuk barak pengungsian. Nah, jadi, pada saat kejadian itu simbah sudah ke bawah. Sudah ke sana, iya, tapi almarhum tetap masih di sini. tepi ya? Iya. Serina muni mboten purun medal. Iya. Sirina hidup terus nggak mau keluar rumah. Jadi ada yang tetap bertahan di rumah. Kejadian erupsi 2010 memang menjadi kenangan, sekaligus kedukaan yang mendalam bagi mereka yang kehilangan sanak saudara dan juga harta benda yang menjadi penghidupan mereka. Perjalanan kami lanjutkan menuju beberapa lokasi sekitar kawasan Merapi. Tanaman mulai bersemi, tapi jejak kehancuran letusan Merapi belum sepenuhnya sirna. Dan tempat ini benar-benar menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan alam yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Sisa rumah terbakar, aspal yang hilang separuhnya, pasir dan debu yang menyelimuti daerah ini menjadi monumen kematian. Sungai Opak merupakan salah satu sungai yang dilewati lahar dingin sesudah erupsi Merapi 2010 yang mengakibatkan terputusnya jalan penghubung antara Desa Umbul Harjo dan Desa Kepuh Harjo.
Itu kawasan sana sampai jauh 18 kilo. 18 kilo dari puncak. 18 kilo dari puncak. 18 kilo dari puncak. Berarti ini habis semua. Habis semua. Awalnya sungai, itu kan tebing sungai lama tuh, Sungai Kali Gendol namanya. Nah, aliran sungai itu memang dari dulu membawa lahar panas. Gunung Merapi itu meletus besar, itu punya siklus, ada 5 tahun, 10 tahun, dan 100 tahun. Itu yang termasuk? Ini yang 100 tahun, makanya kemarin 2010 itu terbesar. Dulu kejadian terakhir 1910, itu juga besar. Wow. Gitu. Dan material yang dimuntahkan juga luar biasa, maksimal dia. Karena kependem kan kalau Gunung Merapi itu kan kesumbat. Ini sebetulnya keluar dari kebiasaan. Biasanya kalau gunung kan meledak ke atas. Merapi biasanya cuma meleleh. Nah, kalau itu siklus 100 tahunan meledak ke atas. Kan sampai sampai berapa kilo ke atas kan. Ini seberang sana sudah masuk Jawa Tengah itu. Itu udah masuk Boyolali, Klaten Boyolali. Dan itu juga kena imbasnya. Ini kita masih banyak bisa ngelihat hal-hal lain selain. Betul. Masih di atas masih kelihatan bukti-buktinya. Kita ke atas aja deh. Ya. Aliran lahar panas yang mengalir di sungai ini meluluh lantahkan desa yang tinggal di sekitar Kali Gendol. Seperti Dusun Ngancar dan Banjarsari Desa Gelaga Harjo, dan sejumlah dusun lainnya di Desa Kepuharjo, juga beberapa desa lainnya. Ya. Sahabat, akhirnya ini lokasi terakhir tempat pemberhentian jeep. Nah, sekarang kita akan menuju ke bunker yang ada di sebelah sana dan kita harus sedikit trekking nih. Jadi pastinya akan seru. Yuk, yuk. Ini adalah dusun Kaliadem yang terkubur karena kedahsyatan letusan Merapi. Dulu dusun ini begitu hijau. Saya sempat menikmati kerindangan kawasan ini 2 tahun yang lalu sebelum erupsi Merapi terjadi. Dan kali kedua saya datang ke tempat ini, yang bisa terlihat hanyalah hamparan pasir, debu, dan bebatuan. Kalau ngelihat situasi sekarang nih, sekarang situasinya tuh kayak gimana sih? Sebetulnya kondisinya normal, aktif normal. Karena kan gunung berapi itu selalu memproduksi lava, lahar, terus ada getaran gempa vulkanik ya. Setiap saat ada gempa itu memang ya seperti itu tabiatnya Merapi. Dulu sini habitatnya monyet ekor panjang ya Pak ya. Monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis yang abu-abu. Oh iya. Nah, sebelum kejadian itu banyak sekali ini kan kawasan wisata Kaliadem saat itu. Terus karena ada kejadian kayaknya itu kena imbas, kena paparan awan panas. Terus pohonnya juga berubah. Dulu banyak pinus ya Pak, pinus, terus bambu, rosomolo, bambu itu banyak sekali di sini. Sekarang itu sudah kebakar, tertimbun tanah, muncul pohon baru akasia sogo. Tersebar rata pasca erupsi karena bijinya itu matang, bisa jadi bibit kalau dipanasi sampai suhu 300-400 derajat itu begitu dia panas, dibakar, baru dia tumbuh. Kalau yang lama mungkin yang kayak bambu itu karena akarnya ya Pak, dulu kebakar tapi akarnya masih hidup terus tumbuh lagi. Terus rumput-rumput kecil, semak-semak. Sekarang yang dominan akasia. Beberapa jenis hewan diketahui berpindah tempat atau bermigrasi ke daerah yang lebih aman dan juga tersedia pakan. Tapi ada juga jenis burung pemangsa atau raptor yang mulai terlihat di lereng-lereng Merapi seperti elang Jawa atau Spizaetus bartelsi dan juga elang ular bido atau Spilornis sela. Kalau di peta kawasan bencana sudah ditetapkan sama pemerintah ada KRB 1, KRB 2, KRB 3. Sebenarnya kawasan rawan bencana 1 sampai 3 itu yang udah digaris itu nggak boleh ditinggali. Pemerintah menyiapkan satu kawasan namanya Huntara, hunian sementara, ada di desa di bawah, di Cangkringan bagian bawah.
Itu Huntara sudah dibangun shelter-shelter per kepala keluarga di sana. Tapi mereka kesehariannya karena nggak punya lahan, nggak punya ladang, kembali ke atas untuk wisata aja, jualan, buka warung. Oh jadi memang Ada kelanjutannya ada kelanjutan. ya. Ya. Kita bisa jalan-jalan lagi Mas. Boleh, kita coba ke arah atas ya. Boleh, ayo. Yuk, mari Pak. Walaupun tempat ini hanya berjarak 5 km dari puncak Gunung Merapi, tapi sayang nih sahabat, kabut tebal menutup keanggunan Sang Merapi. Ini apa ya? Asap, Asap panas ini. betul. Ini kenapa bisa seperti ini sih Mas? Ada Eh, lokasi seperti ini? logikanya material yang datang bersamaan pada luruhnya Merapi itu dia terpendam di bawah. Entah itu batuan, pasir yang ada muatan belerangnya, ada lahar panasnya. Itu di bawah tertimbun-timbun-timbun. Nah yang di atas ini yang kita lihat, dia udah dingin, tapi yang di bawah masih panas. Nah dia kan mencari, karena masih panas, mencari saluran ke atas. Muncul seperti ini banyak sekali. Aku boleh coba pegang nggak Mas? Boleh, bisa aja. Panas ya. Ternyata panas banget sahabat. Ini kalau ngomong-ngomong soal adanya asap Titik panas kayak asap, gini ya, titik asap panas gini. Mas. Terus kalau sumber airnya di mana? Sumber air yang dulu pasti jelas ketimbun materi kan, material kan. Tadinya ini adalah sungai aktif, mengalirkan air dari atas ke bawah. Tapi karena ketertimbun materi, material, semua mata air ketutup. Warga-warga yang di sekitar wisata tadi mau nggak mau harus beli air dari bawah. Gitu. Atau membuka mata air, ada beberapa mata air kecil yang bisa dibuka di atas, yang di atasnya Mbah Marijan, kemudian yang di bawah itu ada juga, cuman harus diangkat ya Pak ya, harus disalurkan sampai pipa ke bawah. Dulu pun sebetulnya mata air itu disalurkan lewat pipa, tapi pipanya kan hancur, ketimbun material. Nah akhirnya direcovery sama relawan, ada sumbangan untuk disalurkan lagi. Pengalaman yang mengesankan. Kali ini saya diajak Mas Aji untuk melihat bunker yang sudah tertimbun dan lokasi tempat berlangsungnya Festival Petualang Nusantara tahun 2010 lalu sebelum letusan Merapi terjadi. Nah ini kita sekarang kemana nih? Nah, ini menuju ke pondasi bunker ini. Oh yang mana Pak? Ini. Oh iya, ini pondasi bunkernya ya. Bunker yang Bunker Jepang yang dulu Mita sempat masuk. Iya. Iya. Ya, ini kawasannya, ini bunkernya. Apa rasanya ya sahabat tinggal di dalam bunker Gunung Merapi ini? Jepang dulu bangun bunker itu kan untuk persiapan serangan musuh toh. Bandara kan di sana. Jadi kalau ada musuh, dia bisa mantau dari sini, pasang meriam di sini. Tempat perlindungan juga dimanfaatkan warga untuk pengamanan ketika ada awan panas. Cuman pada saat kejadian 2006 yang datang nggak cuma awan panasnya, tapi material batu. Tutup semua, akhirnya 2 relawan kita meninggal di dalam. Itu aku udah nggak ngerti nih Mas, di mana Kejadian 2 tahun yang lalu ya. kejadian 2 tahun lalu ada Nah, kalau ini ruang bunker, upacara, tempat tempat upacara itu terus di tenda. atas, betul. Di atas. Itu di atas. Tempat upacara ada di atas, paling sekitar 400 meter dari sini. Itu kita dulu upacara pembukaan Festival Petualang. Kemudian tempat kemahnya agak ke samping sana. Itu juga sudah rata. Yang tadinya gedung tinggi, bagus, itu sudah rata. Pondasinya pun juga udah kena, ya material habis. Terus penghijauan kita ada bukit di sebelah sana. Bukitnya itu hilang. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Depannya itu ada bukit yang agak nyorong ke mana? Ke jurang. Nah itu hilang, hancur semua ke bawah arus. Jadi 2 bulan lah setelah kita tanam bukitnya hilang. Nggak cuman pohonnya, bukitnya hilang. Berarti memang benar-benar dahsyat sedahsyat itu ya. Sedahsyat itu. Bencana Siklus itu. 100 tahunnya memang tidak pernah ingkar janji Merapi. Iya nggak kebayang Mas ya. Padahal gedungnya semegah itu dan kita Semegah sempat
sempat berkegiatan nginep, sempat gitu. kegiatan. Oh, ya udah, saya mau nerusin observasi dulu, mau lihat kawasan ini sambil ngamatin Merapi dari bawah. Oke, sip. Ya, sip. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama, Terima kasih sukses. Ya. banyak. Bapak, terima kasih Oke, banyak. sama-sama. Ya. Ya. Mari, mari. Sini, Pak. Menjelajah kawasan Kali Adem Lavatur menjadi kenangan tersendiri bagi sahabat alam. Begitu banyak petualangan dan pembelajaran berharga yang saya dapatkan di sini. Kenangan ini tak pernah terlupakan, walaupun saat ini keadaan Merapi sudah jangan banyak mati ya. berubah. Miris sekali melihat sisa-sisa yang masih bisa diselamatkan dari ganasnya letusan Merapi 2010 silam. Ade, lagi ngopo iki? Lagi dolanan? Dolanan ngopo? Yuk, melu mbak, mlaku-mlaku. Arep pola? Arep? Yuk. Ayo, pegangan, kita mlaku-mlaku. Ayo. Aduh, awas. Kene. Kene. Wah, Mas Haji. Aduh. Lagi ngapain ini? Baru mau nanem. Iya. Ajak adik-adik. Iya, tadi ketemuan. Terus ngajak main aja, tau-taunya sampai ke sini. Ini kayak kering banget ya di sini. Ya, ini kena hamparan lahar panas dari Merapi. Oh. Jadinya kering dan kita harus ngejauhin. Wih, mantap. Ya udah deh. Mau ikutan? Boleh. Boleh ikutan. Siapa mau nanam? Satu pohon rame-rame ya. Ya. Sini Nih. aja deh, yuk. Ya. Sini. Kumpul, jongkok. Wes. Kene. Sini. Sini sayang. Fadia. Merapi adalah fenomena alam yang mampu memberikan sumber kehidupan yang baik bagi kesuburan tanah. 2 tahun lalu saya menanam di salah satu bukit di lereng Merapi. Saat ini, saya juga akan menanam 1 pohon untuk Merapi, sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan saya akan alam ini. Beberapa hari berada di kawasan sekitar Merapi dan menjelajah daerah ini, saya mendapatkan begitu banyak pengalaman dan juga pembelajaran berharga. Bahwa di balik bencana Merapi ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Di mana manusia akan sangat bergantung kepada alam, dan alam pun akan sangat bergantung kepada manusia yang mengelola dan memeliharanya dengan bijak. Merapiku, Merapimu, Merapi kita bersama. Jaga dan terus lestarikan. Salam sahabat.